Yang saya garis ini kunci utamanya, yaitu society dan governance. Komunitas baru, komunitas atau masyarakat ya, komunitas baru yang digabungkan dengan tata kelola. Governance itu berbicara mengenai sebuah tata kelola, baik itu diterapkan dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola dalam masyarakat, tata kelola dalam organisasi, ya. Itu adalah governance, tata kelola. Jadi kalau kita bicara cryptocurrency, banyak orang salah paham. Mereka berpikir, oh kalau cryptocurrency kita harus lihat dulu teknologinya seperti apa. Kita harus lihat dulu developernya seperti apa. Kita harus lihat dulu konsepnya seperti apa. Kita harus lihat dulu ownernya seperti apa. Kita harus lihat dulu utilitasnya seperti apa. Makanya banyak orang yang salah. Sedangkan dia lupa esensi utama yang sebagai jantung utama sebuah cryptocurrency adalah society, komunitas. Buktinya, banyak proyek-proyek kripto dengan teknologi yang canggih, ya, teknologi yang maju, yang keren. Tapi kalau komunitasnya tidak jalan, mati juga tuh kripto. Banyak kripto yang dengan utilitasnya banyak, tapi nggak ada komunitasnya, mati juga itu kripto. Kantornya sebagus apapun, kriptonya nggak ada komunitasnya, mati juga itu kripto. Jadi mau apapun yang bagus, mati tanpa komunitas. Yang artinya jantung utama sebuah kripto adalah komunitas. Buktinya apa? Kripto sampah sekalipun, token-token sampah, meme coin yang nggak jelas, peruntukan yang nggak jelas, fungsinya nggak jelas, cuman buat lucu-lucuan, cuman untuk ajang pam endam, bisa punya value, bisa punya nilai, hanya karena komunitasnya solid. Komunitasnya growing, bertumbuh. Komunitasnya kuat, komunitasnya loyal. Jadi punya value, jadi punya nilai. Contohnya apa? Anda bisa lihat Doge, PP, Shiba, Mudeng, Weave, dan lain sebagainya. Bisa punya nilai. Hanya karena komunitas. Jadi fungsi utama sebuah kripto itu akan hidup apabila komunitasnya hidup. Karena kalau tidak, maka tidak bisa komunitas itu menjalankan itu kripto, dan kripto itu nggak mungkin jalan tanpa komunitas. Sampai di sini Anda setuju dengan saya? Setuju, Pak Ben. Itu Pak Ben, lanjutkan. Setuju. Setuju ya? Nah, yang artinya banyak kripto-kripto di luaran muncul dengan narasi-narasinya. Ya, masing-masing narasinya. Yaitu narasi apa? Ada yang narasi RWA lah, narasi hybrid lah, narasi metaverse, narasi NFT, ya, narasi AI, narasi robotik, narasi lain-lain, sebagai macam narasinya banyak sekali. Tapi masalahnya cuma satu. Mereka memperebutkan komunitas yang itu aja, yaitu komunitas kripto. Yang akhirnya pada ujung-ujungnya cuman ganti bendera, kanibalisme. Project A ngajakin orang Project B pindah. Project C ngajakin Project A pindah. Akhirnya cuman ganti baju. Komunitas itu doang dan nggak bertumbuh. Karena muter-muter. Sedangkan kalau NSGP, dia melihat sesuatu yang jauh lebih ke depan. Dia tahu esensi utama dari sebuah cryptocurrency adalah komunitas. Karena tanpa komunitas, kripto itu mati. Makanya dia fokusnya adalah komunitas yang pertama. Membangun komunitas baru. Komunitas yang digabungkan dengan governance. Apa itu governance? Governance itu adalah tata kelola yang terpusat dengan desentralisasi.
Ya. Dia fokusnya adalah desentralisasi. Makanya kalau NSGP dia menganut yang namanya DAO governance. Apa itu DAO? Decentralized Autonomous Organization Governance. Semuanya dijalankan secara decentralized, autonomous, tanpa bisa diintervensi manusia, dan ditata kelolakan. Apa ini maksud tata kelola? Sebagai contoh NSGP di sini. Ya. NSGP fokusnya adalah komunitas. Ketika komunitasnya jadi, dia tinggal bekerja sama dengan third party atau pihak ketiga. Ya, dia bisa bekerja sama dengan beberapa pihak ketiga. Contohnya apa? Dia kerjasama dengan gaming, membangun GameFi. Dia bisa bekerja sama dengan industri hiburan. Dia bisa bekerja sama dengan industri finance. Dia bisa bekerja sama dengan industri NFT. Dia bisa bekerja sama dengan industri metaverse. Dia bisa bekerja sama dengan industri robotik. Dia bisa bekerja sama dengan industri AI. Dia bisa bekerja sama dengan industri kripto. Baik itu utilitas kripto, ya, atau community kripto, ya, atau bisa bekerja sama dengan memes kripto, memes coin. Kenapa? Karena semua kripto butuh komunitas. Tapi kalau NSGP berhasil membangun komunitas, semua kripto yang baru bermunculan butuh komunitas gak? Kalau mereka butuh komunitas, kerjasama saja sama NSGP. Karena komunitas NSGP sudah jadi. Tinggal pertanyaannya, apa keuntungannya buat komunitas kita? Apa yang mereka bisa kasih? Kalau kita bisa kasih demand, kalau mereka bisa kasih apa buat kita? Ya, dia bisa kerjasama dengan industri payment gateway. Dia bisa bekerja sama dengan industri exchanger atau checks. Ya, dia bisa bekerja sama dengan industri forex trading. Dia bisa bekerja sama dengan industri pariwisata. Inilah NSGP. Jadi fokus utamanya bukan di kriptonya, tapi membangun ekosistem dengan governance, tata kelola. Dan satu lagi yang kita sering lihat, sering nggak atau banyak nggak teman-teman lihat, kripto-kripto yang ada semuanya dikendalikan oleh developer. Seakan-akan komunitas tidak punya suara. Sebagai contoh, soal listing. Komunitas nggak mau cepat-cepat listing, tapi developer listingin dengan cepat. Tujuan untuk cuci tangan, supaya lepas dari tanggung jawabnya. Apakah suara komunitas didengar? Apabila komunitas bilang, jangan bos, jangan di listing dulu. Tapi tetap di listing, bukan? Listingnya jangan di tempat ini, di tempat yang ono aja. Suara komunitas tidak didengar. Mau bikin program apa? Semau-mau developer. Suara komunitas tidak didengar. Betul? Betul sekali. Tapi di NSGP itu berbeda. Karena NSGP menganut DAO governance. New Society Governance Platform, di mana NSD yang kita hasilkan dari minting adalah bentuk suara komunitas. Sama halnya seperti di saham. Ada yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Setiap orang yang memiliki saham memiliki suara dalam rapat tersebut. Sehingga bukan si pemilik perusahaan yang bisa semau-maunya mengatur atau mengarahkan perusahaan itu ke arah mana. Tetapi harus didengarkan suara pemegang-pemegang sahamnya. Dan governance system adalah konsep yang sama yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan saham. Jadi suara komunitas itu sangat menentukan di NSGP ini. Ya, jadi semakin banyak orang yang memegang NSG, maka
semakin banyak dan semakin berpower, semakin berbobot suaranya. Dan kita di NSCP memegang suara itu. Di mana developer kalau mau listing, kalau komunitas bilang, bos jangan listing dulu, dia nggak bisa listing. Begitu juga sebaliknya, kalau komunitas mau listing, bos nggak mau listingin, nggak bisa juga, dia harus listingin kalau komunitas sudah bersuara. Bukankah kripto yang seperti itu yang kita butuhkan, teman-teman? Iya, Pak. Keren. Dengan arti kata lain, kita sudah di tempat yang tepat? Sangat tepat. Yes. Yang tepat. Jadi kita harus tahu pentingnya kita di sini sebagai minter karena kita yang memegang supply NSG. Oke? Sekarang kita lanjut. Saya akan membahas tentang sejarah kripto terlebih dahulu. Ya. Satoshi Nakamoto adalah pembuat Bitcoin. Berapa Bitcoin yang dia buat? Jumlahnya? 22 juta. 21 juta. Sama dia 1 juta. Ya, 21 juta supply yang dia ciptakan. Itu pun dibagi dua. 1 juta dipegang oleh Satoshi Nakamoto, 20 juta ini open source. Anda punya uang di kala 2008-2009, Anda bisa beli Bitcoinnya? Nggak bisa. Karena supply 20 juta ini tidak dijual pakai duit. Anda harus menjadi seorang miner. Anda menambang keluar atau meminting keluar. Ya, minting itu artinya mint cetak. Jadi sebenarnya mining itu bagian dari minting. Karena mencetak keluar supply. Yang tadinya supply itu di-lock di kontraknya. Jadi si miner harus harus mencetak keluar, meminting keluar. Bagaimana caranya? Ya udah, bantu developer ngerekam data. Ya, bantu developernya merekam data. Memecahkan soal algoritma yang kompleks menggunakan mesin hardware, ya mining rig, untuk mencatat setiap transaksi. Oke. Maka si miner itu diupah. Berapa upahnya? Fase 1 upahnya adalah 50 BTC per 1 blok. Di mana 1 blok ini 10 menit. Tercipta 1 blok. Dari miner ini yang punya 50 Bitcoin, ketika dia jual keluar, barulah market dapat supply yang bisa dibeli pakai uang. Belinya ke siapa? Belinya ke si miner. Ya, belinya ke si miner. Nah, kalau 1 hari, ya Anda tinggal kalikan aja. 1 hari itu berarti kurang lebih 7.200 Bitcoin tercetak keluar setiap harinya. Kalau Bitcoin, dia cetak keluar setiap hari 7.200, berapa hari? Berapa tahun sudah habis supply-nya? Maka tidak ada kelebihannya juga, nggak mungkin naik harga. Maka karena itu Bitcoin menerapkan yang namanya mekanisme deflasi. Yaitu apa? Ada yang tahu mekanisme deflasi yang ada di Bitcoin? Halving, Bapak. Yes, halving. Ini adalah mekanisme deflasi. Bagaimana halving bisa menciptakan deflasi? Karena supply yang tadinya 50 Bitcoin per 10 menit atau sama dengan 7.200 Bitcoin per 1 hari. Setelah tercetak 250.000 blok, maka upah yang tadinya per 1 blok 50 Bitcoin akan menjadi setengahnya. Yaitu berapa? 25 BTC per 1 blok. Tercetak lagi 250.000 blok, maka turun lagi jadi 12,5 BTC per 1 blok.
Halving lagi jadi 6,25 BTC per satu blok. Halving lagi jadi 3,125 BTC per satu blok. Inilah yang terjadi hari ini. Upah saat ini untuk para miner. Jadi bayangin supply yang per harinya 7.200 jadi 3.600. Dari 3.600 jadi 18.000. Dari 18.000 jadi 900. Dari 900 jadi 450. Ya. Saat ini 450 Bitcoin tercetak per harinya. Jadi Anda bayangkan, ya Anda bayangkan saja. Untuk fase yang sekarang Bitcoin 16 kali lipat lebih lama dibanding fase satunya. Karena supply-nya kan berkurang terus. Jadi ketika miner melepas supply ke market, itulah yang disebut sebagai supply flow to exchange. Supply yang mengalir ke market. Maka market dapat supply. Tapi bayangkan, kenapa Bitcoin harganya saat ini sudah 1,8 M? Padahal 2009, supply Bitcoin masih sedikit dan harganya pun tidak bernilai. Cuman berapa? Ribuan rupiah sampai puluhan ribu rupiah. Ya. Nah, ini adalah efek deflasi. Karena supply-nya makin lama makin susah keluar, makin sedikit keluar per fasenya, itu yang membuat demand-nya banyak, tapi susah dapat supply. Anda nangkep mekanisme deflasi sampai di saat ini? Pak Ben. Deflasi di NSG, Pak Ben. Nangkap Pak Ben. Nangkep ya? Nah, sekarang kita bahas adalah NSGP. NSGP apakah memiliki mekanisme deflasi? Iya Pak Ben. Ada, Pak Ben. Memiliki, Pak Ben. Apa itu mekanisme deflasi yang ada di NSGP? Reduction. Yes. Reduction. Di mana reduction terjadi setiap 50 juta BNSG yang di forge, maka pencetakan harian dikurang 0,05%. Sekarang pertanyaan saya, sudah berapa kali reduction terjadi di NSGP? 3 Dua kali. mau ketiga. 3 kali. Dua. Dua mau Dua kali. ketiga. Ya, 2 mau ketiga. Dari mana? 50 juta pertama dari 0,8 menjadi 0,75. 50 juta kedua 0,75 menjadi 0,7. Dan sekarang tinggal 28,6 juta lagi. 0,7 akan menjadi 0,65%. Cuman kita nggak sesadis Bitcoin. Ya, berkurangnya langsung setengah gitu ya. Kita berkurangnya bertahap. Sedikit demi sedikit. Di mana fase 1 selesai. Ya, di fase 1. Waktu itu fase 1 hanya berapa hari? Masih ingat? 106 hari 6 hari. booster. Dan 300 berapa hari, ingat nggak? 117. 5. Ayo. 400 hari Pak Ben.
375 hari 300. Ya. normal. Betul? Betul. Fase 2. Karena di fase 2 sudah diberlakukan maksimum booster, itu mentok di 1,05, maka fase 2 menjadi berapa? 100 109 hari. 100 37. 38. 109 hari. Ayo, 100 berapa hari kemarin itu? 139 9. 139 itu sekarang. 38. 138 34. hari. Booster normalnya di 400 75. 400 hari normal. Sekarang di fase 3, ya fase 3 adalah 139 hari booster, normalnya di 429 hari normal. Betul? Betul, betul. Nah, nanti kalau sudah apa namanya? Sudah reduction lagi, maka perkiraan saya ya berarti di fase 4 ya. Perkiraan saya itu di 142 sampai 143 hari booster ya. Dan untuk normalnya di 462 hari. Normal. Oke. Artinya supply-nya makin lama makin susah gak didapat? Makin terbatas gak yang ke market? Ya, Langka. makin Nah, Iya, terbatas. terbatas. Apa yang Makin akan naik. terjadi dengan harga? Naik. Akan naik. Akan naik. Nah. Makin naik. Pak Ben. Mahal. Ingat gak Makin tinggi. teman-teman semua? Waktu belum diberlakukan maksimum cap untuk booster, dia kan selesai 109 hari kan? Betul nggak? Pas di boosterin, dimaksimalin capnya di 1,05 langsung jadi 138 kan? Ada yang sadar gak dampaknya apa? Diulang. Saat NSG masuk fase 2, itu kan awal itu belum diberlakukan maksimum cap booster. Ya, di 1,05%, jadi masih lepas tuh ya. Nah, itu akhirnya diberlakukan maksimum cap untuk boosternya jadi 1,05. Apa yang terjadi dengan harga NSG? Kenaikannya lebih lama, Pak Ben. Naik 2%. Naik 2%, Langsung naik Pak Ben. 2%. Kenapa? Karena semakin susah untuk dapat supply-nya. Harga langsung lompat 2 angka. Iya nggak? 124 tiba-tiba lompat ke 126, benar nggak? Iya, betul. 125-nya Benar, bentar doang itu. Hitungan jam. Iya, semalam aja. Betul ya, hitungan jam doang kan? Baru Iya. lompat ke 125, berapa jam kemudian langsung 126. Betul ya? Betul, betul. Nah, jadi inilah sistem reduction yang ada di NSGP. Nah, sekarang saya mau kasih pemahaman dasar soal minting. Supaya teman-teman ngerti konsepnya dan nggak salah dalam mengartikan dan dalam menjelaskan. Ya, NSGP mintingnya harus menggunakan apa? BNSG. Harus menggunakan apa? PT. Untuk mintingnya. BNSG. BNSG, Pak. Untuk mintingnya menggunakan BNSG. Bagaimana cara mendapatkan BNSG? Ya kita beli PT. Harus punya USDT. USDT. Ya, jadi teman-teman harus paham dulu ini. Ya,
Harus menggunakan USDT. Tapi sebelum kita masuk ke sini, saya mau jelasin dulu mekanisme minting untuk suara komunitas ya, supaya komunitasnya bisa punya suara, maka dia harus punya real tokennya ya. Nah, jadi ada yang tahu nggak NSDP punya berapa token? Ada 3 miliar Tiga, Pak Pak Ben. Ben. Apa Iya, aja? BNSG 1 miliar. T. Terus SG-nya 3 miliar. 3 miliar apa 4 miliar? 4. 4 miliar. 4 miliar Terus itu ada token NSG, apa Pak Ben. lagi? NSG 4 miliar. NST, Pak. NST. Jumlahnya Yang NSG 1 miliar. Yang BNSG 1 miliar. Ketika dimintingkan nanti akan keluar jadi 3 miliar. NST berapa suplainya? Sangat terbatas. Nggak Tak terbatas, Pak. terbatas. Nah, suplai dari NSG itu terbagi 2. Berapa sama berapa? 1 sama 3. Jadi suplainya terbagi 2. 4 miliar itu 3 miliar dan 1 miliar. Ya. Maka dari sini kita bisa lihat kenapa rasio minting 1:3, bakar 1 dicetak 3. Bakar 10.000 dicetak 30.000 atau bisa dikatakan mekanisme 3X. Betul? Karena suplainya, BNSG suplainya hanya 1 miliar, BNSG suplainya 4 miliar, dan 3 miliarnya hanya untuk minting reward. Untuk minter. Jadi suplai 3M ini Anda bisa beli pakai duit? Bisa, Pak. Bisa. Saat ini bisa. Waktu awal bisa nggak? NSG. Bisa nggak Anda beli NSG pakai duit? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Sampai saat ini. Hasil minting. Jadi saat ini bisa beli NSG pakai duit karena minter jual suplainya. Ada supply flow to market. Ya, makanya Anda bisa beli. Tapi kalau suplainya minter habis, Anda masih bisa beli pakai duit? Bisa. Supply minter habis, Anda bisa beli pakai duit? Nggak bisa. Harus Nggak main bisa, 3. Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya, kenapa? Ya kalau Anda mau beli, Anda belinya BNSG, bukan NSG. BNSG adalah token obligasi yang diciptakan hanya untuk dibakar. Nggak ada fungsi lain. Bond NSG atau BNSG itu fungsinya hanya untuk dibakar. Tidak untuk hal lain. Jadi fungsinya cuma satu. Dibakar tok, udah. NSG itu yang real tokennya, bisa untuk fungsi banyak hal. NST adalah gas fee token. Token untuk biaya-biaya administrasi. Ya, untuk administrasi, gas fee, slippage, ya, itu semua menggunakan NST. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, rasio 1:3 itu pun tidak langsung dicetak 3. Kenapa? Karena di testing. Berdasarkan kapasitas cetak. Berapa kapasitas cetaknya? Cetak harian? 0,70%. 0,7% untuk saat ini sebelum reduction. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari pembagian token ini aja kita sudah bisa nangkep bahwa di sini tidak ada yang namanya beban sistem. Apa yang dimaksud beban sistem? Kalau ada sebuah project, kita belinya kripto, dia bayarnya uang fiat, baik itu USDT ataupun rupiah. Kalau di sini enggak kan? Anda belinya token obligasi, Anda dibayarnya pakai apa?
Pakai apa? NSG. 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 Jadi Anda bakar token obligasi, Anda dibayar pakai real token. Ya, Anda dibayar pakai real token. Tunggu, ini suaranya ngedouble. Ada yang buka mic ya? Yang buka mic, tolong ditutup dulu ya. Habis jawab, langsung tutup. Supaya nggak double suaranya. Oke. Nah, jadi di sini, katakanlah tidak ada lagi orang baru yang bergabung. Apakah NSGP mati? Apakah NSGP berhenti? Tidak. Atau mintingnya tetap jalan? Minting tetap jalan. Yes. Jadi dengan kata lain, apakah NSGP termasuk dalam skema Ponzi? Tidak. Tidak, Apakah NSGP termasuk bagian dalam investasi? tidak, Tidak. Apakah NSGP bagian dari bisnis bohongin orang? BO? Enggak. Tidak ya. Nah, artinya ini adalah real crypto. Oke. Dan 1 miliar di sini itu dibagi kan menjadi 5 bagian. Ada yang ingat? Tokenomiknya. 1 miliar sisa dari NSGP ini di luar minting reward 3 miliar. Itu terbagi menjadi apa aja? Cadangan checks. Checks. Untuk dia listing di checks berapa? Supply-nya? 400 juta. Kemudian yang dipegang sama developer berapa? 200 juta. Untuk marketing, event, promotion berapa? 200 juta. Untuk ekosistem 100 juta. Untuk seed sale strategik 100 juta. Yang saya lingkarin ini adalah jatahnya si developer. Pertanyaannya, koin mayoritas itu di tangan siapa? Komunitas. Bisa gak terjadi rug pull? Bisa. Bisa gak terjadi rug pull? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena karena developer memegang koin minoritas, bukan mayoritas. Rug pull terjadi ketika koin supply mayoritasnya dipegang oleh developer dan saat listing dia buang semuanya. Akhirnya nilainya hancur. Dan orang-orang jadi holder cuma bisa nangis. Ya. Tapi kalau di sini nggak bisa. Kenapa? Karena koin mayoritas di tangan komunitas. Oke, sampai sini clear teman-teman? Clear and clean. Oke, jadi di sini kita bisa melihat mekanisme yang ideal, tidak ada beban sistem, dan win-win solution. Ya, kan tadi dibilang developer fokusnya bukan di kriptonya, tapi di komunitasnya. Lalu apa keuntungannya si developer? Ada nggak kepikiran di situ? Ada Pak Ben. Ada ya. Nah, keuntungan developer dari mana? Sebagai contoh yang sudah terjadi. Anda lihat Ames. Ya, Anda lihat Ames. Ames bekerja sama dengan NSGP. Betul? Ames itu apa? Ames itu adalah perusahaan broker forex terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Ya, dengan omset yang paling terbesar itu di negara China, 2 terbesar. Ya, dan dia juga sebagai sponsorship sepak bola internasional, klub sepak bola internasional yaitu Borussia Dortmund dan Tottenham Hotspur. Ya, bekerja sama dengan NSGP. Anda tahu gak keuntungan developer dari mana tuh atas kerjasama Ames? Ada yang tahu gak? Dari saham mungkin Pak Ben. Komisi kali Pak Ben. Keuntungannya dari setiap holder atau minter NSGP yang suka trading forex menggunakan platformnya Ames, kan ada komisi itu ya. Komisi disebutnya dengan rebate.
ya atau rabat. Kalau yang peringkat-peringkat kan dapat tuh. Peringkat N1 berapa persen rabatnya, N2 berapa, N3 berapa, N4 sampai N6 itu berapa. Jadi belanjaan itu. Itu kan nggak dikasih semua. Ada sebagian yang miliknya developer, rabatnya. Kalikan jumlah holder. Kalikan jumlah komunitas. Dapat duit nggak developer? Dapat. Oke. Dapat. Yang kedua. Next stop. Ke depan next stop itu akan memberlakukan travel point. Sehingga kita bisa menukar kripto kita menjadi travel point. Dan kripto yang ditukar menjadi NSG yang ditukar menjadi point travel, ya, itu di-burn, dibakar. Dan bisa ditukar jadi point travel yang dipakai buat jalan-jalan. Untung lagi ke developer. Untung Pak Ben. Untung lagi ya. Terus apa lagi? Contoh. Ya, gimana? Ini suara saya yang hilang-hilang apa suara yang berbicara hilang ya? Halo? Suara saya hilang atau Halo, suara Pak orang yang Ben. berbicara hilang-hilang? Pak Ben jelas. Pak Ben jelas. Yang berbicara kayaknya hilang-hilang, Pak. Oh, oke. Sinyalnya. Saya pikir jaringan internet saya yang jelek, jadi putus-putus. Oke. Perusahaan untung? Developer untung? Ya untung, Pak. Untung Pak Ben. Untung ya. Lalu yang ketiga kita lihat. KPay. Ya, kinerja pay. Kinerja pay itu kan payment gateway system. Ya, jadi kita bisa beli listrik, kita bisa bayar bayar tagihan, beli pulsa, bla bla bla, dan kita bisa beli kripto dari rupiah ke USDT, USDT ke rupiah. Ya, tanpa harus menggunakan exchanger lagi, hanya cukup menggunakan KPay. Ya, KYC-nya juga di KPay aja, nggak usah nyangkut di exchanger gitu kan, di checks. Setiap transaksi kan ada fee ya, ada biaya kan, benar nggak? Betul. Transaksi apapun itu, kayak kita pakai OVO, GoPay, kita beli listrik, beli Betul, apa kan betul, ada betul. biaya, benar nggak? Ya. Betul Pak Ben. Betul ya? Beli token Kalikan listrik 1.500. 35.000, kalikan 35.000 orang kali biaya. Gede gak duitnya? Gede. Gede banget. Oke. Itu aja kalau kita hitung, lebih gede gak untungnya itu dibandingin untungnya dari jual koin? Mana lebih gede? Ya lebih gede yang itu, Pak. Yang dari komisi. Yang ekosistem kan? Utilitas kan? Benar ya? Betul nggak? Betul. Ben. Betul ya? Nah, jadi itu untungnya. Makanya developer itu cuman kejarnya komunitas, bukan penjualan koin. Makanya di koin kriptonya itu developer nggak ngambil apa ya istilahnya ya, nggak ngambil keuntungan banyak di situ. Dari penjualan koin aja ya, 50% masuk ke liquidity untuk pencairan. 50% dia pakai buat pengembangan ekosistem, pengembangan utilitas. Dia ambil untungnya dari mana? Yaitu 200 juta yang dia simpan plus dari ekosistem utilitas governance-nya. Betul? Halo? Apakah saya hilang atau Anda yang tidak jawab? Enggak. Iya, Pak. Jelas, jelas. Jelas ya? Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, NSGP project real, project masa depan, atau kripto abal-abal?
Project masa depan. Masa depan Pak Ben. Masa depan. Nah, artinya ini adalah suatu keberuntungan dan kesempatan untuk kita, atau bukan? Kesempatan yang bagus Pak Ben. Dengan Yes. Jadi udah nangkep sampai sini ya. Nah, sekarang kita bahas mintingnya. Ya, sekarang kita bahas mintingnya. Oke. Minting di NSGP. Ya, Anda harus paham dulu SOP-nya dulu ya. SOP. Sebelum kita bahas lebih dalam. SOP-nya Anda harus punya USDT, betul? Betul. USDT Anda harus beli di CEX. Ya, Central Exchange, baik itu Indodax, toko kripto, rekeningku, Pintu, dan lain-lain ya. Setelah Anda beli USDT di CEX, Anda harus download apa? Hot Wallet. Dalam hal ini, kita menggunakan Trust Wallet atau Token Pocket. Betul? Betul. Ya. Yang paling familiar dan gas fee paling murah memang Trust Wallet. Dan saya pribadi, saya pakainya Trust Wallet, bukan Token Pocket. Ya, karena lebih mudah, lebih praktis, dan lebih murah biayanya ya. Nah, setelah Anda beli USDT di CEX, apa yang harus Anda lakukan setelah Anda download Hot Wallet? Buat frasa ya. Sikan dulu dengan USDT BNB Smart Prase Pak Ben. Chain. Simpan Buat prase. 12 prase. Dan Jangan sampai amankan hilang. Yap. Ya, amankan 12 frase. Oke, setelah Anda amankan 12 frase, apa yang Anda lakukan? Melakukan apa? beli BNST. Deposit. Connect wallet supaya masuk ke Web3. Betul? Betul. Setelah Anda connect wallet, baru Anda bisa melakukan deposit. Memindahkan saldo yang ada di USDT yang ada di Hot Wallet. Tadi kan habis Anda download Hot Wallet, simpan 12 frase, kan Anda memindahkan nih USDT-nya ke Hot Wallet. Betul ya? Nah, kemudian Anda connect wallet, masuk ke Web3, Anda pindahin saldo yang ada di Hot Wallet, masuk ke Web3. Jadi melakukan depo USDT. Ya, memindahkan dari Hot Wallet masuk ke Web3 Wallet. Ini ada mikrofon yang kebuka ya? Siapa yang mikrofon yang kebuka? Ah, oke. Masih kebuka lagi tuh. Siapa mikrofon yang terbuka ya? Oh, sudah tutup. Nah ini ya. Saya mute dulu. Nggak loh, nggak mau di mute. Oh ini dia. Pak Ben, boleh izin Ya. keluar sebentar Pak Ben. Ada mau Ya. dipanggil, ada yang mau join Pak Ben. Oke. Bentar. Ya. Sebentar ya Pak Ben. Ya. Oke, selamat malam untuk semuanya. Selamat malam. Oke, lanjut ya. Setelah kita melakukan depo, apa yang harus kita lakukan? Purchase. Beli BNSG menggunakan USDT. Ya, menggunakan BNSG. Dan saat beli, ada kena biaya nggak? Ada. Slippage 2%. Betul? Setelah Anda punya BNSG, baru Anda melakukan yang namanya forge. Betul? Halo? Betul. Betul ya? Anda harus jawab saya ya. Kalau Anda nggak jawab, saya pikir terputus. Soalnya kalau saya bagi layar, saya nggak bisa ngelihat Telegram. Apakah masih terkonek atau enggak gitu ya. Jadi harus ada jawaban. Supaya saya tahu masih terhubung.
Oke, sebentar. Oke. Forge. Kalau di Forge, apa sih itu Forge? Bakar. Apa yang dibakar? BNSG-nya. BNSG. Bakar BNSG. Katakan Anda bakar 10.000 nih ya. Anda bakar 10.000 BNSG nih. Ya. Kalau Anda bakar 10.000 BNSG, Anda masih punya modal nggak? Kan tadi Anda keluarin modal, Anda beli NSG kan pakai modal tuh, pakai rupiah kan? Iya. Katakanlah Anda beli 22 juta, dapatlah 10.000 BNSG. Ya 22 Habis juta dapat 10.000 BNSG nih. Nah, habis modal. 10.000 ini Anda bakar, berarti apa yang terjadi dengan modal Anda? Habis kebakar. Ya, habis dibakar. Kebakar Habis jadi kebakar kali ya. 3. Habis. Berarti ludes. Ya. Nah, ini saya pakai layar baru aja deh. Forge. 10.000 BNSG di Forge ya. Berarti 10.000-nya hilang ya? Angus ya? Angus apa jadi abu? Jadi NSG, Pak. Jadi NSG, jadi NSG. Angus Pak Ben, habis. Hangus, Dibakar habis. habis, jadi abu. Benar? Jadi nggak ada tuh istilahnya, Pak, saya mau tarik modal, Pak. Sering nggak nemuin orang bilang, Pak, saya mau tarik modal, bisa nggak, Pak? Bisa nggak di sini tarik modal, teman-teman? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena bakar. Ya, mekanisme bakar ini bukan investasi yang ada tanam modal, terus dapat bunga, terus Anda tarik modal gitu ya. Bukan kayak gitu ya. Ini kripto. Ya, mekanisme minting. Artinya Anda tadi keluarin uang 22 juta, Anda beli 10.000 BNSG, ya. Ya udah, 10.000-nya Anda forge berarti hilang semua. Tapi karena hilang semua di forge dibakar, otomatis mengaktifkan yang namanya pencetakan, yaitu minting. Betul? Oh. Betul. Minting akan mencetak 0,7% per hari sebelum reduction yang berikutnya. Maka yang dicetak berapa mintingnya maksimal? Berapa yang bisa dicetak maksimal? 10.000. Hah? 300%. Maksimal yang dicetak berapa? 30.000. 30.000. 3 kalinya dari jumlah token yang dibakar. Berarti 30.000 NSG. Sudah bukan B ya. Tapi langsung NSG, langsung real tokennya. Maksimal. Nah, yang dicetak per hari berarti berapa itu? 0,7% dari 10.000. 70 NSG per hari. Artinya kalau misalkan dicetak 70 NSG per hari, boleh nggak saya klaim tiap hari, terus saya langsung cairkan jadi USDT? Boleh. Boleh ya. Dan Boleh. berapa hari saya baru selesai? 3x mencapai 30.000 kalau saya tarik tiap hari. 400, Pak. 400 hari. 27 hari. 25. Berapa? 128 hari. 429 hari. Ya, 429 hari baru kelar. Kalau saya mau lebih cepat bisa nggak? Kelamaan nih 429 hari. Gimana caranya? Bangun. Bisa lebih cepat. Diambil. Komunitas biar ngedongkrak. Bagaimana caranya booster? Auto kompon, jadi kita nggak klaim tiap hari, dibiarkan. Bagaimana auto kompon nggak klaim tiap hari supaya bisa auto kompon? Caranya? Ya, hasil hari ini kita biarkan aja, besok akan tambah 0,01%. Begitu seterusnya. Yes, betul. Artinya jangan diklaim, jangan ditarik. Maka booster aktif. Kalau booster aktif dia akan bertambah
0,01% per hari kapasitas cetak sampai maksimal di berapa? 300%. 139. 1,05% per hari kapasitas cetaknya. Ya. Jadi hari ini Anda nggak klaim 0,7%, besok jadi 0,71, 0,72, 0,73, dan seterusnya sampai 1,05 flat. Sampai 3x. Maka mekanisme booster ini kalau diterapkan membutuhkan waktu berapa lama? 139 hari. 39 hari. Atau bisa disamakan 140 hari biar nggak ribet ngomongnya gitu ya. Ngomongnya udah 140 hari gitu kan. 139 kan kadang ada orang yang nggak inget ya. Ntar nyasar-nyasar 138, 137 ya kan. Udah 140 aja biar bulat gitu kan. Oke. Sampai sini paham ya teman-teman? Pak. Nah, apa yang terjadi kalau saya mengaktifkan fitur booster, kemudian saya klik tombol klaim atau saya sengaja klik tombol klaim? Ulang dari awal lagi. Maka persentase yang sudah naik akan kembali ke 0,7% besoknya. Betul? Betul. Oke, clear ya. Nah, kalau misalkan sudah 30.000 nih yang tercetak, apa yang saya lakukan? Klaim. Klaim. Kita Setelah klaim belah semangka. Setelah klaim, lakukan belah semangka. Ya, bagi 2 nih, bener nggak? 15.000 tarik, 15.000 gulung. Betul? Kalau 15.000 ditarik, ada biaya nggak? Ya. Swap ke 10% USDT. Ya. Ada. 10% 2 Ada. USDT. ST senilai 10%. Ya, ini belum termasuk perbedaan harga jual beli di NST-nya ya. Jadi NST 10% ini dihitung dari sistem. Tapi pembelian NST itu kadang harganya lebih tinggi ya di NST OTC. Jadi kalau Anda nggak mau beli mahal, Anda referral orang aja ya dapat gratis NST-nya. Ya, terus kemudian setelah kena USDT, NST 10% ada biaya lain nggak? Price impact. Price impact, di mana price impact ini adalah sistem keamanan penjaga harga supaya tidak bisa dijebol atau didump. Ya, nggak bisa didump gitu ya. Nah, price impact-nya mulai dari 1% sampai maksimal di 50%. Jadi kalau Anda withdraw-nya nominalnya besar, maka Anda siap-siap kena price impact. Up to-nya sampai 50%. Ya. Nah, terus habis ini masih ada biaya lagi nggak? Dolar. Dolar ketika Admin kita dan Admin WD. MDAL. 2 USDT nominal berapapun, betul? Betul. Oke. Admin USDT ini berlaku, admin WD ini pas kapan ya? Pemindahan dari web 3 ke hot wallet. Yes, pemindahan atau Ya. penarikan withdraw dari Web3 masuk ke hot wallet ya. Anda kena 2 USDT. Kalau swap Anda kenanya NST dan price impact. Oke. Nah, kalau misalkan 15.000 ya, 15.000 di withdraw di swap itu kena price impact 13%. Kalau 15.000 ya. Nah, artinya kalau kita hitung nih 15.000, ini kalau dihitung ya 1592,1. Ya, udah kena price impact sama perbedaan selisih harganya. Terus kemudian dikurangin 183 NST, Anda terima bersihnya di $1.409 kurangin $2 kali 16.500.
Jadi kalau tadi Anda belinya 22 juta, 21 juta lebih lah ya, 21 juta setengahan lah kalau 10.000 itu kenanya. Nah, Anda pas withdraw dapatnya 23.200.000. Ya, anggap ini tadi 10.000 Anda belinya di 21,5 juta. Ya. Anda withdraw setengahnya ini, potong biaya-biaya, terima 15.000 ini senilai 23.200.000. Untung apa rugi? Untung. Untung ya. Anda sudah balik modal sama ada untung kurang lebih hampir 1,7 juta ya untungnya, bener nggak? Balik modal sama ada untung 1,7 juta, betul ya? Kan modal Anda 21.500. 15.000 ini Anda withdraw, potong swap slippage NST 10% sama price impact 13%, dapatnya 23.200. Benar nggak? 23.200 ya benar. 23.200. Untung apa rugi? Untung. Untung ya. Jadi udah balik modal sama ada untung 1,7 juta. Dan Anda masih punya 15.000 token NSG. Betul? Kan kita gulung lagi. 15.000 Anda gulung nih. Jadi 45.000. 45.000 Anda gulung lagi jadi berapa? 135.000. 135.000 Anda gulung lagi jadi berapa? 405.000. 405.000 Anda gulung lagi jadi berapa? 1.215.000. 1.215.000. Sudah berapa X dari 10.000 Anda? Berkali-kali. Ya, berkali-kali. 121X. 121 kali lipat. Berapa putaran? Ini putaran kedua. 5 ya, 5 putaran. Putaran ya, Pak? ketiga, putaran keempat, putaran kelima. Putaran kelima Anda sudah 121 kali lipat. Jadi duit merubah hidup Anda? Jadi duit banget. Katakanlah nih katakanlah ya. Anda gulung nih 1.115.000 ya. Terus pas Anda gulung yang kelima terus Anda mau tarik semua nih. Ceritanya udah listing lah ya, Anda tarik semua. Kali harga berapa? Katakan harganya turun setengah lah ya. Oke nggak kalau turun setengah? Wah, saya keputus lagi nih kayaknya. Ada suara yang jawab. Mikir Pak, turun soalnya. Kalau turun setengah harganya, saya nggak mau ngomong manis-manis, saya mau ngomong yang pahit-pahit. Harganya Ya, turun masih setengah. Untung lah, kan 10.000 dapat 0,126 turun setengah, anggap jadi $0,6 Masih ada kali lebih. rupiah. Masih untung Pak. Masih ada lebih. Sangat. Berapa duit? Berapa duit? 11 triliun. Berapa? Miliar. 82 11 miliar. Untung apa enggak? Untung dong. Untung Berubah banget. hidup enggak? Berubah Mantap hidup itu enggak? banget. Kalau harganya jangan setengah. Setengah masih kebanyakan. Jadi salah hitung saya. Bukan 0,6, 0,06 kali 16.500. 1,2 M ya. Modal Anda tadi udah balik ya? Sudah. Udah. Dapat tambahan 1,2 M, untung apa enggak? Untung. Untung. Saya nggak mau ngomong muluk-muluk, harga turun setengah, harga turun 90%. Oke nggak? Harga turun 90%. Jadi 0,01. Oke. Kali 16.500. Sangat. 200 juta. Untung apa enggak? Untung.
Masih untung. Padahal harganya turunnya 90% loh, teman-teman. Masih untung. Untung karena modal kita kan sudah kita tarik. Naik lagi Pak Ben, kali Pak Ben. Mantap kan? Berarti Harga penting naik nggak satu Anda dolar, melakukan $2, belas mangka? Bang. Berarti penting nggak Anda melakukan belas mangka di awal? Penting, Penting. banget. Penting. Penting. Sangat Yes. penting. Ayo, siapa yang bandel nggak mau belas mangka? Serakah nih. Gulung Saya aja Pak, ini. angka karena masih sedikit. Jadi harus ya belas mangka ya, meminimalisir risiko. Oke? Nah, Ya. ini Siap. pemahaman dasar. Ya, pemahaman dasar konsep dari NSCP. Nah, sekarang saya mau nanya, ada gak sih perbedaan antara saya ngajak orang sama saya nggak ngajak orang? Ya, perbedaannya Pak. Kalau saya ngajak orang dapat bonus gak sih? Tambahan uang gak sih? Dapat. Dapat. Kalau saya ngajak orang, saya dapat tambahan uang nggak sih? Dapat. Dapat. Nah, itu energy reward itu. Dapat percepatan waktu, Pak. Yes, bukan dapat bonus uang. Bukan dapat bonus kripto. Tapi dapat percepatan waktu. Saya analogikan gini, ya biar teman-teman tuh nggak salah paham. Ada sebuah wadah yang kalau diisi air, wadah ini katakan wadahnya isinya 30 liter. Ya, 30 liter. 30.000 ya, 30.000. Ya, 30.000 liter. Ya, kalau penuh itu airnya penuh disebut 3X. Karena modal Anda membeli wadah ini, istilahnya gitu ya. Membelinya adalah 10.000. Ada wadah nih. Kalau airnya diisi penuh 3X, ya. 10.000 ini ditukar menjadi air. Ya. Ada 3 jenis keran di sini. Ya, keran kecil, keran sedang, dan keran besar. Oke. Keran kecil ini kalau Anda klaim tiap hari 429 hari, baru airnya terisi penuh 30.000 liter. Karena perharinya dari 10.000 yang Anda bakar akan mengisi 70 liter per hari. 70 liter, 70 liter, 70 liter, 70 liter, 70 liter. Berarti 429 hari baru kelar. Kalau keran yang sedang ini keran booster. Kalau Anda nggak klaim, airnya dibiarin aja, maka airnya akan lebih cepat lagi mengalir. Ya, maka di sini 140 hari kelar. Penuh 3X. Penuh 30 liter, 30.000 liter. Kalau Anda mau lebih cepat, Anda jadi community builder. Anda bangun komunitas. Ya. Anda kan kalau bangun komunitas, Anda dapat tambahan token kan? Bener nggak? Benar. Betul ya. Tambahan token ini fungsinya bukan membuat Anda dapat bonus lebih banyak, bukan. Bukan berarti Anda dari minting Anda dapat plus kalau Anda ajak orang Anda dapat tambahan lagi dari orang yang Anda ajak, bukan. Tapi Anda dapatnya percepatan. Percepatan untuk mengumpulkan token lebih cepat daripada yang hanya pasif. Sebagai contoh, akselerasi pribadi kan Anda dapat 10%. Benar nggak? Kalau Anda ngajak orang nih, orang itu katakan minting juga nih 10.000. Dia kan dapat 70 token kan, Anda dapat 10%-nya dari cetakan tiap hari. Jadi Anda dapat 7 token tambahan kan. Nah, Anda bayangin yang per harinya Anda 70 token ditambah lagi 7. Berarti per hari wadah Anda terisi 77 liter, benar nggak? Yang tadinya 70 liter. Tapi terisinya 77 liter. Jadi Anda lebih cepat nggak mencapai 30.000 liter? Dibandingin Anda cuma diem aja ngajak orang. Lebih cepat ya. Nah, sebagai contoh nih, yang paling ketara nih ya, saya kasih contohnya nih. Anda masuk 100 token.
Terus Anda ngajak orang, orang itu masuk 100.000 token. Oke, 3x dari 100 token adalah 300 NSG, benar nggak? Kapasitas maksimal. Dan 100.000 BNSG ini, ya 100.000 BNSG ini akan mencetak per harinya 700 token. Anda dapat berapa? Berapa? 10. Berapa? 10%, 70 Pak. 10%-nya kan? 10%-nya itu adalah 70 token, benar nggak? Dari 700 token. Nah, ini per hari. Berarti 4 hari aja Anda sudah penuh, benar nggak? 4 Ya. hari ya? 4 hari lewat dikit, benar nggak? Sudah penuh kan? Full kan, benar nggak? 4 kali 70 itu 280. Benar nggak? Benar. Nah, ini yang dimaksud. Artinya Anda mau pasif ataupun aktif, sama-sama 3x. Hanya saja yang membedakan, kalau orang yang aktif bangun komunitas, 3x-nya lebih cepat. Nangkep ya? 3x-nya yang harusnya orang yang join cuma 100 BNSG, dan dia tidak ngajak orang, dia butuh waktu untuk mencapai 3x berapa? 429 hari normal, atau 140 hari booster. Benar nggak? Tapi dengan dia ngajak orang, dia sudah mencapai 3x-nya cuma 4,2 hari. Betul? Betul, Pak. Betul, betul. Nah, contoh saya kasih lihat aja deh teman-teman semua. Per hari ini, ya per hari ini, saya berarti 169 hari. Per hari ini ya. Per hari ini nih. Saya join NSCP kan dari tanggal 18 Februari ya, 2025. 169 hari per hari ini. Modal di akun saya ini Anda bisa lihat modal saya berapa USD. Ya, Anda lihat di historinya aja yang paling bawah. Berapa USD purchase-nya? Nih. Berapa USD purchase? Oh, Berapa? 599 USDT. Enggak, yang pertama. Buat USDT. 10 USDT itu berapa 300? Yang paling bawah, yang bulan 2, tanggal 18 bulan 2. 1180 USDT. 1180 USDT modal ya. Modal ya. Sekarang Anda bisa lihat yang saya sudah hasilkan. Itu 1180 BNSG itu dapatnya kurang lebih 11.000 token. Ya, 11.000 token. Ya, itu dari 1.180 dolar. Anda lihat sekarang produksi saya total berapa token NSG? 1.055.000. 1 juta, wow. 1 juta lebih tuh 500. Sekarang Anda lihat dolarnya, USDT-nya dari 11.000 jadi berapa? 11.000 dari 1.100 jadi berapa? Terus 33.000. 133.000. 123 USDT. Nah, jadi Anda bayangin ya. Normalnya 140 hari baru 3x, bener nggak? Betul? Betul ya? Ya. Nah, sekarang kita kalkulator nih. Ya. 1055591. Oke. Ada mikrofon yang kebuka lagi ya, teman-teman? Double soal suaranya. Tes. Oke. Nah, dari modal 11.000 token. Berapa X?
Berapa X teman-teman? 95 ini ya, 95X ya Pak ya? Yes, 95,9X. Anggaplah 96X. Ya. Dibagi 3X. Berarti saya sudah berapa kali muter? 3X -nya? 31,9. Ya, hampir 32 kali muter. Anda nangkep ya? Hampir 32 kali muter. Jadi Anda bayangin ya, ini aja 4 hari lebih satu putaran. Berarti 140 hari bisa berapa putaran dia? Banyak kan? Itulah yang membedakan Anda ngajak orang atau Anda nggak ngajak orang, hasilnya sama. Kenapa? Karena rasionya 1:3. 1:3 ini yang 1 miliar yang disiapkan untuk token 1M yang disiapkan untuk BNSG dan 3M untuk NSG, ya. Ini sudah diatur. 3M ini termasuk aktif dan pasif. Jadi Anda ngajak orang atau Anda nggak ngajak orang, tetap keluarnya 3X. Cuma saja bedanya waktunya lebih cepat. Kalau waktunya lebih cepat ya sama aja dengan Anda dapat duit, Kang. Benar nggak? Betul, Pak. 4 kali 100% ya Pak Beni ya. Iya, karena Anda gulung-gulung terus kan. Coba sekarang Anda lihat ya. Saya hanya butuh waktu 169 hari untuk menggulung uang 96X. Pertanyaannya, trading bisa nggak? Bisa. Trading bisa nggak? Dapat 96X 169 hari. Bisa Pak Ben. Hah? Nggak bisa Pak Ben. Banyak Bisa nggak? loss-nya. Bisa. Dengan tanpa resiko atau resiko minim. Bisa nggak? Kalau risiko minim ya nggak nyampe, Kak. Nggak bakal bisa kan? Kalau Anda mau gambling bisa, Anda pasang aja 100X leverage-nya. Lewat saya. Tapi Kalah pertanyaan langsung. gambling atau enggak itu? Gambling banget. Gambling banget. Nah, Anda harus bisa membedakan. Nah, ini ilmu baru nih, saya mau bagi ke teman-teman ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Di dunia ini yang terkait dengan ekonomi itu cuma ada 3. Apapun itu terkait dengan ekonomi. Cuma ada 3. Yang pertama adalah salah. Yang pertama adalah apa yang pertama ini, teman-teman? Zero sum. Gitu itu apa ya, Pak? Zero sum game. Apa itu zero sum game? Zero sum game. Nah, saya pakai analogi yang paling sederhana. Ambil contohnya poker, judi. Di saat ada yang menang, ada yang rugi, ada yang kalah. Pasti. Di saat ada satu orang yang menang, ada yang kalah. Pasti, Pak. Pasti. Ya. Zero sum game itu adalah kayak gitu. Ada yang menang, ada yang kalah. Contohnya trading. Di saat Anda menang 1 miliar, Anda menang 100X, ada yang kalah 100X. Betul? Betul, Pak. Bahkan lebih. Bahkan lebih. Nah, zero sum itu di mana ada yang menang, ada yang kalah. Posisinya berimbang. Oke, itu zero sum game. Gambling itu zero sum game. Ya, di balik yang menang ada yang kalah. Oke. Lalu yang kedua itu adalah positive sum. Di mana mayoritas orang diuntungkan. Positive sum. Contoh yang paling konkret yang bisa Anda lihat adalah Gojek sama Grab. Awal mulanya zero sum game. Awal mulanya ya, zero sum game. Ketika transisi ojek pangkalan jadi ojek online. Wah, terjadi perang. Bener nggak? Berebutan customer. Betul? Berebutan pelanggan. Penumpang. Ya. Zero sum game.
Tapi akhirnya Grab sama Gojek berhasil membuktikan menjadi positive sum. Lebih banyak yang diuntungkan. Contohnya, semua ojek pangkalan sekarang udah jadi ojek online. Bukan hanya itu, kita sebagai pengguna juga diuntungkan, diberikan kemudahan untuk mencari ojek yang datang langsung ke rumah tanpa harus kita jalan kaki ke pangkalan atau naik angkutan ke pangkalan, bener nggak? Betul. Kemudian ketika dia dikolaborasikan dengan makanan, kita lebih mudah untuk mencari makan dan si driver dapat job tambahan yaitu GoFood, GrabFood. Plus, yang jual makanan juga diuntungkan, dipromosikan gratis melalui aplikasi. Dan juga, dia tidak perlu memikirkan lagi pengiriman. Jadi diuntungkan. Artinya, driver diuntungkan, pengguna diuntungkan, penjual juga diuntungkan. Lebih banyak yang diuntungkan daripada yang dirugikan, betul? Itulah positive sum. Bagaimana yang ketiga? Apa yang ketiga? Ini ngomong-ngomong teman-teman ngelihat ke layar gak ya? Yang saya Pak. tulis. Jelas lihat, Pak. Lihat, ngelihat ya? Pak. Saya pikir Lagi banyak yang ngejawab karena menunggu nggak ngelihat. Jadi nggak tahu apa yang saya tulis gitu. Nyatet, Pak. Oke. Jadi yang saya tulis ketiga apa tuh? Negatif sum. Negatif sum. Nah, negatif sum itu lebih banyak yang dirugikan daripada diuntungkan. Contohnya apa? Contohnya apa? BO, bisnis bohongin orang. Banyak gak korbannya? Paling banyak. Skema Ponzi, investasi bodong. BTM, Banyak kan? CK, Banyak kan? judi online. Ya, judi online. Ya, banyak kan yang dirugikan? Itulah negatif sum. Nah, sekarang pertanyaan NSDP ini masuk di mana? Positif sum. Positif. Yes. NSDP di positive sum. Karena lebih banyak orang yang diuntungkan daripada yang di Iya. Sampai sini clear teman-teman? Clear. Clear ya? Mekanisme minting itu berlaku terus ya Pak? Untuk mekanisme mintingnya sendiri berlaku terus? Mekanisme minting berlaku sampai 3 miliar habis. Atau 1 miliar BNSG habis. Antara itu aja. Mana yang habis duluan? Dan Anda harus memahami mekanisme burn ya. Burn-nya NSCP. Ya. Burn-nya BNSG adalah forge. Token BNSG yang di forge tidak bisa kembali lagi. Dia langsung hilang dan berkurang. Oke? Ada yang tahu sekarang total sudah berapa yang di forge? Ada yang tahu nggak? Udah berapa? Kurang lebih 87 yang masih sisa 87% ya Pak ya. 120 juta lebih. Kok ini kali 121.700.000 yang di burn. Kurang 28 juta itu tadi ya Pak? Yes. Ini yang sudah di burn. Berarti sisanya berapa? Sisanya? Sekitar 870 sekian juta. Ini sisa BNSG yang
tersisa. Ini yang sudah di burn. Ini yang tersisa. Nah, lalu NSG burn-nya kayak gimana? Kalau NSG, ada yang tahu nggak? NSG burn-nya gimana? Pak. NSG burn-nya kayak gimana? Pada saat di swap ke BNSG atau USDT. Enggak. Enggak lah. Kalau yang di swap ke USDT itu nggak di burn. Tapi yang di swap ke BNSG itu yang di burn. Pas kita beli Happy Bara begitu ya Pak? Salah Terus? satunya ya. Beli NFT. Oke. Terus nanti untuk deposit utilitas. Itu di burn. Pakai untuk belanja ataupun untuk tukar point travel. Itu juga di burn. Jadi lama-lama supply-nya berkurang nggak? Habis Pak lama-lama. Berkurang. Bagaimana harganya? Melambung di saat supply sedikit, supply banyak teman sedikit ya melambung harganya Pak. Yes, jadi udah bisa ya ngelihat ke depannya NSG bakal seperti apa ya. Jadi kalau udah habis Pak Ben, udah selesai dong. Kita nggak Iya, dapat 3 selesai. kali lipatnya lagi. Enggak, selesai udah semua. Tidak ada mekanisme minting lagi. Oh gitu. Berarti sudah ada anak perusahaannya lagi. Udah ada yang barunya lagi, NSG buat. Berarti kita lebih kaya lagi kan nanti kalau ada proyek keduanya. Lebih kaya, Pak. Bismillah, Yes. kaya. Pak, kalau prediksi untuk minting pertama ini berapa lama lagi ya Pak ya? Agak susah dihitung ya. Karena kita lihatnya gini. Kan ada reduction. Ya, reduction pertama aja kelar cuma berapa bulan? 50 juta pertama. Ada ingat gak? Reduction pertama. Nyampe 3 bulan gak waktu itu? Nyampe Pak, malah pernah yang ke 0,75 ke 7% aja bisa cuman 2 minggu kayaknya. Iya. Jadi bayangin ya, 5 bulan aja udah reduction itu. Tapi kalau dihitung makin lama kan makin lama. Perkiraan saya di atas 50 tahun sih harusnya ya. Baru Wow, habis. keren kalau di atas 50 tahun masih bisa maintain terus kita Pak. Baru selesai ya. Perkiraan saya. Karena posisinya gini loh. Kita sekarang aja 0,7% tiap hari kan. 3x-nya butuh waktu 3x-nya ya butuh waktu 140 hari. Terus kalau nanti 0,6 0,65 butuh waktunya 143 hari. Ya kan? Terus reduction lagi. Jadi 145 hari, makin lama kan? Bener nggak? Betul Pak. Dan ingat, bisa saja loh sewaktu-waktu menu booster hilang. Kalau menu booster itu udah nggak dikasih lagi, lebih panjang lagi nggak? Lebih panjang lagi. Pak Ben. Yes. Berarti normal itu. Normal. Feeling saya menu booster paling ya di angka 0,5 kayak udah nggak ada lagi menu booster. Karena kan udah bukan promo. Udah bukan masa promosi, bener nggak? Kalau nggak ada booster itu waktunya berapa lama itu Pak Ben? Wah, lebih lama dong. 1 Lebih tahun. lama lagi. Makanya saya bilang, perkiraan saya di atas 50 tahun, baru kelar. Emang mau proyek ini cuma kelar 2 tahun? Teman-teman mau? Nggak mau. Jangan lah Pak. Kenapa nggak mau?
Kenapa nggak Ya, mau? kita aja nggak bisa 3X Cuannya terus. ya Kita kejar jadi 3X, Pak. lebih. Mau cuan terus kok. Mau cuan terus? Mau cuan terus atau mau cuan gede? Cuan gede. Terusan gede. Cuan gede terus. Cuan gede terus. Cuan gede terus, Pak. ya. Iya. Iya dong, cuan gede terus dong. Ya kan? Saya juga mau cuan gede terus, ya kan? Nah, jadi pada intinya NSGP ini long term project yang kita bisa lihat dari pergerakan ini udah kelihatan ya. Sekarang kalau kita ngomong-ngomong jujur deh, mau ngomong jujur. Project kripto yang baru lahir, tapi progres utilitasnya, ekosistemnya seperti NSGP, Anda pernah temu nggak? Belum pernah ketemu. Belum, Komunitas Pak. yang di manage belum ketemu, Pak. Iya kan? Nggak ada kan selama saya main 12 12 lagi. Selama saya main dari 2012 sampai sekarang kripto, saya nggak nemu developer yang sepesat ini perkembangannya. Ya, utilitasnya, terus nggak kaleng-kaleng lagi perusahaan-perusahaan yang kerjasama sebagai pihak ketiga, strategic partner. Anda lihat nggak perusahaannya gede-gede apa cuman kaleng-kaleng? Gede-gede Pak. Besar itu, luar biasa itu ya memang. Cerdas. Perusahaan besar. Ya kan? Gede-gede kan? The Book lah yang buka yang buat NFT sama metaverse-nya